Ini saya bicara ini untuk mungkin Pak Kapolri tahu, Pak Presiden tahu, rakyat Indonesia biar tahu. Seorang polisi itu singkatan P4, polisi pengayuh pelindung penegak hukum. Bukan untuk mengintimidasi rakyat, mengancam rakyat. Kalau sudah tangkap saya sebagai penjahat, oke, nggak apa-apa. Aku yang penjahat, anak istri saya itu nggak penjahat. Benar nggak apa-apa yang cara? Anak istri saya itu harus dijaga, dilindungi. Karena mereka itu adalah warga negara Indonesia yang sah dan pribumi yang sah dan harus dilindungi. Aku yang penjahat, oke lah, aku yang sudah ditangkap. Tapi jangan sampai bentuk tim lagi untuk memburu premanisme dan untuk intimidasi anak istri saya sampai anak-anak saya nggak berani sekolah. Tolong ini Pak Presiden, biar Pak Presiden Pak Jokowi yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dicintai oleh rakyat Indonesia, dan termasuk juga Presiden yang akan nanti dilantik, Pak Prabowo, ya, untuk memperbaiki nama oknum-oknum Polri yang selalu melindungi mafia, ya, harus berantas habis mereka itu, ya. Bila perlu mereka dipecat dari kepolisian. Masih banyak polisi yang baik, yang takut sama agamanya, yang akan memegang amanah rakyat untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyajikan video yang sangat menarik dan juga pokoknya seru untuk disimak. Ada Bang Hercules ini guys, atau yang dulunya mantan preman di Jakarta guys. Ternyata gara-gara sengketa tanah ini dia bisa ditangkap oleh Pak Polisi Pak Hengki Haryadi guys. Oke guys, oke langsung kita simak. Siap. Keadilan bagi ke atas, keadilan bagi ke bawah. Setuju. Hukum adalah panglima tertinggi di bumi Indonesia ini. Bukan mafia yang menjadi merajalela di sini. Yang rampas tanah-tanah rakyat, oknum-oknum itu mendekangi. Ya, jadi saya tuduh bahwa hari ini saya ada di sini, saya keluarkan undang-undang saya, ya, karena ini saya diadili, saya dijolimin, dan saya lebih-lebih diperlakukan kayak teroris. Sniper semua kawal saya ke pengadilan, terus lagi bahkan semua. Aduh, aku apa persoalan tanah ini? Aku nggak dapat kuasa loh. Aku nggak dapat kuasa, dan aku cuma ini datang di sini hadir. Tiba-tiba ada kuasa, habis penggeledahan rumah saya, ada kuasa di atas lemari yang kamar tidur saya. Rusak saya punya lemari semua, baju-baju dirusakin semua. Ada kuasa, aku nggak pernah dapat kuasa. Kok bisa ada kuasa? Kuasa itu ditaruh sendiri oleh oknum-oknum Polres Jakarta Barat yang dikomandani oleh Kombes Hengki Haryadi, sekarang menjadi Brigjen. Tolong Pak Kapolri, Pak Sigit yang kami hormati, oknum-oknum Polri yang macam kayak Hengki Haryadi dan jajarannya, kalau bisa sebentar lagi kita akan bawa dia ke ranah hukum, laporkan ke Propam. Kita akan bicara hukum karena selama saya diadilin, tuntutan saya tidak terbukti, ya, tuntutan saya tidak terbukti, dan mengabulkan saya sesuai masa tahanan saya pulang. Sekarang pengadilan membenarkan kita bahwa tanah ini adalah milik Andi Musawa yang dipenjarakan bareng dengan saya. Nah, dan saya menyesalkan, dan saya mengeluarkan undang-undang saya ini sampai anak istri saya itu diteror loh. Pak Kapolri, Pak Sigit, yang saya hormati, yang kami banggakan rakyat Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia ada Polri. Anak istri saya itu diteror, diintimidasi, anak-anak saya itu nggak berani sekolah. Tolong masyarakat Indonesia tonton video ini. Saya minta kepada Pak Kapolri untuk model kayak polisi kayak Hengki Haryadi ini, kalau bisa tidak boleh kasih jabatan. Dia akan merajalela, dia akan mempergunakan jabatannya sebagai alat negara untuk menjolimi rakyat, membela mafia, menerima uang dari mafia untuk menjolim kami. Saya menyayangkan lagi Pak Kapolri, sampai dia bisa intimidasi anak istri saya. Istri saya nggak berani keluar rumah, anak-anak saya nggak berani sekolah. Itu yang saya sampai ini nggak terima sampai sekarang. Saya tidak terima sampai sekarang. Tidak ada yang ke bawah hukum. Kalau saya salah, saya siap saya ditangkap. Ya, saya siap ditangkap Pak Haryoto dan seluruh jajaran karena beliau Kapolda sama Pak Kapolres Jakarta Barat. Dan saya udah biasa ditangkap.
Tapi kali ini saya benar, saya yakin polisi tidak akan arogan lagi seperti kayak kemarin-kemarin hingga hari ini. Gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam Merdeka. Ini pengadilan. Kalau nggak pengadilan, aku nggak berani masuk sini. Ini perintah pengadilan. Tidak ada. Kamu harus tunjukin. Kamu penjara bareng dengan saya. Sekarang ini Allah sudah menunjukkan kebenaran. Dan kenapa saya datang langsung di sini, pimpin langsung? Memang dengan tanah ini luar biasa. Saya dituduh pemerasan, saya dituduh pengacau, saya dituduh residivis. Padahal tidak ada aku cuma hukum. Tapi hari ini aku tampil, aku memimpin langsung untuk rakyat Indonesia biar tahu bahwa tanah ini yang selama ini saya berurusan dengan Kombes hingga hari-hari yang sekarang ini Brigadir Jenderal Polisi. Saya pesan untuk Bapak kami atas nama rakyat, pesan untuk Bapak Kapolri, Pak Sigit Listio, untuk oknum-oknum polisi yang seperti ini hari-hari itu polisi brengsek, nggak boleh dipakai lagi untuk bila perlu dilaporkan pelanggarannya, dipecat dari kepolisian, karena masih banyak polisi yang baik yang untuk menjalankan. Polisi itu adalah kebanggaan masyarakat Indonesia. Polisi adalah pengayom, pelindung penegak hukum, menegakkan hukum itu yang benar, perjalankan tugas-tugasnya yang sebagai P4, polisi pengayom pelindung penegak hukum. Itu harapan kami sebagai rakyat. Sebentar jurusita akan membacakan ini, akan dipasang pelannya, tidak ada lagi namanya ada kegiatan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan penetapan sita jaminan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penetapan nomor 423 garing PDTG garing 2024 garing PN Jakarta Barat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Lulu Indrawati sebagai ahli waris almarhum Jah Hock Bian, pengampu dari Ciojang, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Maret 1982, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pondok Tuak nomor 21 RT 05 RW 02 Kelurahan Pinangsia, Jakarta Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administratif Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai penggugat 1. 2. Jah Hock Bian, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Mei 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pondok Tuak nomor 25 RT 005 RW 02 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administratif Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai penggugat 2. 3. Hadi Musawan, tempat tanggal lahir Jakarta 6 April 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Jembatan 2 Sinar Budi nomor 4B sampai 5B RT 01 RW 04 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai penggugat 3. Penggugat 1, penggugat 2, dan penggugat 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Wijayanto SHMH, CRA, DKK, advokat pengacara konsultan hukum senior lawyer pada kantor hukum law office Puji Wijayanto SHMH and Partners yang beralamat kantor di Perum Persada Kemala Blok 2 nomor 12 Jaga Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Melawan PT Nila Alam dahulu bukan di Jalan Dan Mogot kilometer 18 RT 11 RW 06 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang di Jalan Utama Raya nomor 7 RT 4 RW 3 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 2. Rosaliana Susilawati Zainal, tempat tanggal lahir Batu Raja 14 Desember 1998, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Taman Gandaria Blok A nomor 28 RT 002 RW 05 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3. Hartawan Zainal, tempat disebut Rosalina disebut sebagai tergugat 2. 3. Hartawan Zainal, tempat tanggal lahir Jakarta 29 November 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Pulau Barat 3 nomor 95 RT 006 RW 03 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.
sebagai tergugat 3. Ntar Pak, lawan-lawannya. 4. Oliowa, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu bertempat tinggal Kampung Rendang Baru, RT 7 RW 07 RW 2 Kelurahan Budi Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, disebut sebagai tergugat 4. 5. Karya di Kurnia, 4 tanggal lahir Jakarta 24 Oktober 1954, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Rendang Baru, RT 07 RW 02 Kelurahan Budi Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, disebut sebagai tergugat 5. 6. PT PCDC Truk Prop 1 beralamat di Jalan dan Mogot kilometer 18 RT 11 RW 6 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 6. PT Prima Energi Persada SPBE beralamat di Jalan Warung Gantung nomor 2 RT 11 RW 6 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai tergugat 7. 8. PT Pancadharma Puspawira Putra beralamat Jalan dan Mogot kilometer 4 RT 11 RW 6 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, disebut sebagai tergugat 8. 9. Pertanahan Nasional BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kompleks Peralatan Buana Jalan Kembangan Raya RT 1 3 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, disebut sebagai turut tergugat 1. 10. Notaris Pejabat Buat Tanah PPAT Makmur Tridharma Jalan Gedung Raya nomor 8 RT 08 RW 07 Kelurahan Gedung Utara, Kecamatan Gedung Biru, Jakarta Barat, DKI Jakarta, disebut sebagai tergugat 2. Menimbang dan seterusnya. Mengingat pasal 195 ayat 2 HIR, Jo pasal 227 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini menetapkan 1. Mengabulkan sita jaminan konservatoir beslah para penggugat. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya sebagai jurusita yang sah, disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melaksanakan sita jaminan konservatoir beslah terhadap objek perkara, yaitu berupa 4 bidang tanah dengan bukti-bukti diri C nomor 1740 Persil 106A S 2 Rumawi atas nama Tio Juau seluas 11.360 meter persegi. Dirik C nomor 1741 Persil 106A S 2 Rumawi atas nama Tio Jujiong seluas 11.360 meter persegi. Dirik nomor 1739 Persil 106B S 4 Romawi atas nama Tio Juang seluas 4.600 meter persegi. Dirik C nomor 1738 Persil 106B S 4 Romawi atas nama Tio Jupetnio seluas 4.600 meter persegi, yang kesemuanya berjumlah total luas 31.920 meter persegi, terletak dalam satu lokasi di Jalan Daan Mogot kilometer 18 kurung buka warung gantung kurung tutup RT 008 RW 003 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan PT Metro Utama Raya, sebelah timur dengan PT Nila Alam, sebelah selatan dengan Jalan Dan Mogot, sebelah barat dengan Jalan Warung Gantung. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya sebagai jurusita yang sah untuk memberitahukan berita acara sita jaminan tersebut agar dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat dan kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami Dr. Dahlan SHMH sebagai Ketua, Ahmad Satibi SHMH dan Toga Napitupulu SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 4023 garing PDTG garing 2024 garing PN JKT BRT pada tanggal 29 Mei 2024. Demikianlah penetapan, saya sudah bacakan. Setelah pembacaan penetapan sita jaminan ini, silahkan dari pihak yang ini, pihak penggugat atau ahli waris menancapkan plang bahwa menyatakan bahwa
tanah ini sudah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan kita lanjut jaga. Dan kepada ahli waris atau penggugat juga kalau mau menjaga tanah ini dan menempati di sini, silakan sah itu. Papan nama ditancapkan di mana aja selama di areal tanah sengketa sah secara hukum. Terima kasih. Silakan dipilih. Yang pasang pelang ikut Pak Jurusita. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video yang tadi kita simak, saya agaknya kurang tahu guys, kurang paham lah tentang kasus ini, kasus Bang Hercules dengan kepolisian dan tanah sengketa ini. Kayaknya ini apa ya namanya, tanah sengketa sudah lama guys kayaknya, dan ini diungkap kembali atau diurus kembali karena ini urusannya dengan Pak Polisi Hengki. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar, saya pun kurang tahu guys. Saksikan saja video-video selanjutnya yang bisa kita temukan kebenaran yang bisa menjadi edukasi atau informasi. Oke? Dan kita akan selalu kawal guys tentang kasus ini dan kita update perkembangan kasus ini guys. Oke? Semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.